عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan berpresentasi tentang buku Tafsir Salat yang ditulis oleh Al-Ustaz Ammi Nurbait dan diantar oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Ridha Salamah hafizahumullahu ta'ala. Pada lembaran muqaddimah, Al-Ustaz Syafiq Ridha Salamah memberi pengantaran, memulainya dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkannya dengan berkata, salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah munajat hamba kepada Tuhannya. Tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan, digiring menuju kepada mahsyar untuk menjalani persidangan, maka yang pertama akan disidang dan dihisab adalah salatnya. Bila salatnya baik, niscaya semua amalannya akan baik. Namun bila tidak, maka apa yang diharapkan kemudian dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada orang yang salat namun yang dia dapat olehnya hanya setengah. Ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala apapun. Pada halaman pertama, penulis memberikan judul yaitu cara menahan khusyuk. Kemudian menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai khamisah yang ada coraknya. Lalu beliau melihat ke corak itu. Ketika salam, beliau bersabda, "Antarkan khamisah kepada Abu Jam bin Huzaifah dan bawakan untukku kain an-Mijahiyah milik Abu Jam. Karena tadi khamisah ini mengganggu salatku." Muttafaqun alaih. Kebalikannya, berkali-kali kita salat dengan baju batik, sajadah yang penuh gambar, masjid yang penuh ornamen ukiran, namun kita tidak merasa terganggu dalam salat. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena masalah konsentrasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat konsentrasi saat salat, sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu, beliau berusaha untuk menghindarinya. Sebaliknya, konsentrasi kita ketika salat masih sangat minim, sehingga kita tidak perhatian dengan semua yang mengganggu di sekitar kita saat salat. Berangkat dari ilustrasi ini, kita bisa memahami apa pengertian khusyuk saat salat. Bahwa khusyuk dalam salat adalah menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan salat. Dr. Said Al-Fatani dalam kitabnya Al-Khusyuk di salat menyimpulkan pengertian khusyuk dalam salat. Hudurul qalbi 'inda talbisihi bi ta'atillahi. Menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian pada halaman ketiga, penulis memberikan macam-macam contoh. Khusyuk dalam salat ada dua. Satu, khusyuk fisik. Khusyuk fisik berarti ketenangan fisik, tidak banyak bergerak ketika salat, ketika sedang melaksanakan salat. Seorang tentara Inggris yang bertugas menjaga diri musuh, dia selalu diam dengan posisi tertentu. Yang dia lakukan hakikatnya adalah khusyuk secara fisik. Ketika orang mendekat Rasul Jenderal, dia mengangkat tangan lalu sedekat, kemudian tenang diam, maka hakikatnya ia adalah menunjukkan khusyuk secara fisik. Sehingga inti khusyuk secara fisik adalah tidak bergerak, tidak tolak-tolak, fokus dengan satu gerakan yang sedang dilakukan. Karena itu, kita melirik atau tolak-tolak dalam salat disebut sebagai kemudian dalam salat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah, faqala wa al-ikhtilasan yakun syaitan min salatil 'abdi." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang salat ketika salat. Jawaban beliau, itu adalah sambaran syaitan untuk melakukan kesalahannya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Yang kedua, khusyuk batin. Khusyuk batin berarti batin yang fokus memikirkan isi salat, tidak berkeliaran, tidak berlarian,
usaha memikirkan jodoh dan semua perkara dan semua perasaan yang mungkin saja muncul ketika sedang berat. Dalam kondisi seperti ini berarti dia khusyuk secara fisik namun tidak khusyuk secara batin. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik, karena khusyuk batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang saling mencintai bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, namun batin selalu bersatu saling menginginkan kekasihnya. Orang yang tidak khusyuk ketika salat disebut oleh Nabi dengan orang yang sedang mengobrol dengan batinnya, karena batinnya sedang bercerita banyak hal di luar salat. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbaiki salat kita dan berusaha untuk senantiasa khusyuk dalam melakukannya. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya, dan yang telah menetapkan kematian dan menempati kubur bagi setiap makhluk yang bernyawa. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman kami dari buku At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, buku cetakan kedua November 2018 Masehi atau bertepatan dengan Rabiul Awal 1440 Hijriah yang diterbitkan oleh Insan Kamil. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mengingat kematian dan persiapan menghadapinya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru dzikra hadimil laddat. Qulna ya Rasulullah wa ma hadimil laddat? Qala al-maut. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu pemutus kenikmatan?" Beliau menjawab, yaitu kematian. Akhirul dzikra hadimil laddat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat singkat namun mengandung berbagai peringatan, sangat mengena dalam menasihati. Barang siapa yang mengingat kematian dengan sebenar-benarnya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan yang akan mendatanginya. Dengan mengingat kematian juga akan menghalanginya dari berangan-angan terhadap kenikmatan dunia di kemudian hari. Perbanyaklah oleh kalian akhiru dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185 dan surat Al-Ankabut ayat 57 yang sangat cukup dalam mendengarkannya dan menyibukkan diri dalam menelaahnya, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ketahuilah bahwa mengingat kematian memberikan pengaruh untuk mengusir rasa was-was dan kecintaan terhadap dunia yang fana ini. Ingatlah kematian, niscaya engkau akan mendapatkan ketenangan, dan dengan mengingat kematian mampu mencegah panjang angan-angan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang banyak merenungkan bait-bait ini. Tidak ada sesuatu pun yang abadi dari apa yang kamu lihat bergemerlapan, karena yang abadi hanyalah Rabb pencipta alam. Harta dan anak-anakmu akan lenyap, Hormuz pada suatu hari pernah tidak membutuhkan simpanan kekayaannya. Begitu juga kaum Ad, mereka ingin hidup secara abadi, tapi mereka gagal. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, sang pengendali angin, serta manusia dan jin. Di manakah raja yang dulu pernah paling berkuasa di muka bumi, di akhirat kelak semuanya akan tunduk dan tak mampu berbohong. Mereka akan mengakui perbuatan mereka yang telah tercatat. Ketahuilah bahwa mengingat kematian memberi pengaruh untuk mengusir rasa was-was dan kecintaan terhadap dunia yang maha kekal. Maka manusia tidak akan terlepas dari dua kondisi, kelaparan dan kesempitan, kenikmatan dan ujian. Kematian tidak memiliki kebiasaan atau tanda-tanda yang pasti, tidak
sakit yang pasti. Yang demikian agar manusia berlaku waspada dengannya dan senantiasa bersiap diri untuk menghadapinya. Wahai manusia, tidakkah kalian mengisi dan meratapi diri kalian? Barang siapa yang kematian mencarinya, kuburan sebagai rumahnya, tanah sebagai alasnya, cacing dan belatung menemaninya, dan ia sedang menunggu goncangan yang dahsyat atau kiamat. Umar bin Abdul Aziz telah mengumpulkan para ulama, maka mereka saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Lalu mereka semua menangis seakan-akan di hadapan mereka ada sebuah jenazah. Maka renungkanlah kematian dan sekaratnya, wahai orang-orang yang tertipu, tentang sulit proses dan kesaksiannya. Bagi kematian tidak ada janji kecuali akan ditepatinya. Tidak ada keputusan yang lebih adil darinya. Maka sungguh amat baik orang yang berkata dalam tafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Quran surah Al-Baqarah. Yaitu carilah kehidupan negeri akhirat, yaitu surga, dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan dunia. Sesungguhnya hak seorang mukmin adalah menggunakan dunia untuk sesuatu yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak, bukan di dalam tanah atau air, bukan untuk semena-mena dan melampaui batas. Seakan-akan mereka berkata, janganlah kau lupa bahwa engkau akan meninggalkan seluruh hartamu kecuali jatah bagian di hidup apa. Seorang penyair berkata dengan perkataan yang senada, bagianmu dari seluruh harta yang kamu kumpulkan semasa hidup hanyalah 2 lapis kain kafan yang membungkus tubuhmu dan sebutir obat pengawet tubuh. Penyair lain berkata, qanaah adalah sifat yang engkau tidak akan mampu mencari penggantinya. Padanya terdapat berbagai kenikmatan, padanya terdapat hal yang menyenangkan tubuh. Lihatlah kepada orang yang paling kaya di dunia, apakah ia akan diusung ke kubur tanpa kain kafan? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya suatu kaum telah tertipu dengan berbagai angan-angan sampai mereka keluar dari dunia mati, sedangkan mereka tidak memiliki kebaikan apapun. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, kelengahan, kelalaian terhadap Allah adalah seorang selalu berbuat maksiat dan dia selalu berangan-angan mendapatkan keampunan di sisi Allah. Dan Waqiyah Al-Walid rahimahullah berkata, Abu Umayyah As-Suri rahimahullah menulis kepada bagian kerabatnya, Amma sesungguhnya engkau telah berangan-angan terhadap dunia dengan panjangnya umurmu, dan engkau berharap kepada Allah berbagai harapan dengan buruknya amal perbuatanmu. Sesungguhnya engkau telah menambah besi yang masih dingin, hal yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Mandalika ingin berpresentasi dengan merangkum kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Dr. Beranda Al-Irda LCMA Hafizahullah. Pada bab pertama, beliau memulai dengan mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bab kedua, beliau menulis biografi Imam Nawawi rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mirah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Izzah al-Insani al-Nawawi. Para ulama menggelari Imam Nawawi dengan muhyiddin, artinya pengetahuan dalam, dan gelar ini biasa digunakan untuk seorang ulama saat itu. Akan tetapi Imam Nawawi tidak menyukainya
la aj'alu fi qalbi man yaqabani wa yasir. Aku tidak menghalalkan orang yang memberikanku illa yakin. Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang tidak menikah karena beliau disebutkan dengan ilmu. Lalu mengapa beliau diberi ilmunya dengan Abu Zakaria? Hadis ini kandungannya merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia meninggal dengan banyak pada tahun 19 Dia lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar dan bersama Al-Quran karena sebab inilah akhirnya ayatnya selalu membawa kita. Bukan agar beliau sibuk dengan jual beli, namun agar beliau bisa fokus mempelajari Al-Quran. Ketika usia Imam Nawawi, beliau berumur 19 tahun. Ayahnya membawanya ke dalam masjid untuk belajar di madrasah Al-Aliyah. Selama 2 tahun, beliau belajar di sana. Beliau sengaja tak memberikan tubuhnya untuk tidur. Hal ini beliau lakukan karena semangatnya dalam menuntut ilmu. Besarkan suaranya Sabil. Kelihatannya Imam Nawawi di antara karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Albani Al-Nawawiyah. Dia disebut Al-Akbar Al-Ilmu 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 Kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kitab Al-Adab Al-Bukhari. Berisi hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, Rektor Universitas Islam Ibnu Taimiyah Darussalam India, dan diterjemahkan oleh Muhammad Kadir Asad. Langsung saja kita pada halaman 1 pada buku ini. Penulis mengawali dengan mukadimah dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Allah telah memberikan kepada kita bahwa Islam merupakan agama yang diridhai di sisinya. Allah berfirman, "Inna ad-dina indallah al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, dan menjelaskan tentang kedudukan akhlak Islam dan adab yang mulia dalam Islam. Akhlak dan adab yang mulia memiliki proses besar dalam agama yang menghimpun seluruh agama. Allah berfirman, "Wa innaka 'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saya akan membacakan halaman kita dan halaman dari kitab Al-Adab. Baiklah, pertama berbicara tentang adab kepada Allah Ta'ala. Akan menjaganya untuk tidak pernah berkurang adab terhadap Allah. Kemudian juga isu kesulitan dunia agar tidak kembali pada selain Allah. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini telah dipaparkan secara gamblang dalam Al-Quran. Adab paling penting terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah patuh terhadap perintahnya serta menerima dan mendengarkan sabdanya. Yang ketiga, adab terhadap segala makhluk, yaitu berinteraksi dengan mereka sesuai dengan martabat yang mereka miliki, karena masing-masing memiliki harga
kondisi khusus seperti makan, minum, berkendara, masuk dan keluar rumah, bersafar, tidur, dan lain-lain. Adab dalam pribadi seseorang adalah ciri kesuksesan dan kebahagiaan. Sebaiknya adab merupakan ciri kehancuran dan kesengsaraan. Sebaliknya, rendahnya adab merupakan ciri kehancuran dan kesengsaraan. Apabila kita mempelajari Islam secara detail, maka kita akan mengetahui bahawa Allah Ta'ala menegakkan dakwah Islam di atas fondasi yang kokoh berupa akhlak yang mulia. Sungguh kita syahid inna al-amam akhlaqun saat akhlaqun sa'ud. Sebuah kaum nilai dengan akhlaknya, jika akhlak mereka rusak, maka mereka pun akan binasa. Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian ekstra dan dalam mendidik umat di atas akhlak dan adab yang mulia. Begitu pula Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi seperti memperhatikan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan buku ensiklopedi adab Islami jilid 2 yang ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada dari tim Pustaka Imam Syafi'i. Kami di sini ingin membahas tema tentang adab-adab solat. Sesungguhnya solat merupakan rukun Islam amaliyah yang paling agung secara mutlak. Solat juga merupakan syiar amaliyah yang paling agung di dalam dinul Islam yang merangkum ibadah lainnya seperti puasa, zakat, haji, jihad, baca Quran, berzikir dan yang lainnya. Kalaulah orang Islam menempatkan solat sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak-hak solat yang wajib, tentunya solat tersebut merupakan sebab yang paling agung untuk meluruskan kebengkokan mereka, juga untuk memperbaiki keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itulah wajib atas setiap muslim memahami hakikat salat serta berusaha mengungkap rahasia-rahasia dan hikmahnya. Di samping itu, wajib mewujudkan ruh salat serta menghidupkan salat sebagaimana mestinya dan beradab dengan adab salat agar ia dapat meraih buah yang dimaksud di dalam adab-adab tersebut. Di antara adab-adab salat ialah yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Ikhlas karena Allah Ta'ala merupakan syarat diterimanya semua amal saleh, dan amal yang paling membutuhkan keikhlasan setelah tauhid ialah salat. Tidak akan diterima salat seseorang tanpa ada keikhlasan kepada Allah Ta'ala, yakni mulai dari awal seseorang mempersiapkan diri untuk salat hingga ia selesai mengerjakannya. Hendaklah seseorang mengerjakan salat bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengejar keridhaannya serta menjauhkan diri dari azabnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Adab yang kedua, memelihara salat tepat pada waktunya. Sungguhnya Allah Ta'ala dalam menuntutkan hal tersebut di dalam firman-Nya,
salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Beliau bersabda, "Sholli as-salata liwaqtiha." Salatlah engkau tepat pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan penunaian sholat pada waktunya ini sebagai amal yang paling utama. Rasulullah pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Adab yang ketiga, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Janganlah seorang muslim mengerjakan sholat di masjid, namun hendaklah ia menjadikan sebagian sholat dikerjakan di rumahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi, "Ij'alu man sholatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kuburan." Jadikanlah sebagian sholat-sholatmu di rumahmu, dan janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Dan Rasulullah juga bersabda, "Afdalu sholatikum fi buyutikum illa maktubah." Sebaik-baik sholat kalian adalah sholat yang dikerjakan di rumah. Sholat yang dikerjakan di rumah kalian kecuali sholat wajib. Hendaklah sholat fardu dikerjakan berjamaah di masjid. Demikian juga sholat tahiyatul masjid dan sholat jenazah, sholat gerhana, sholat istiqo, dan yang lain dan yang sejenisnya. Adapun sholat-sholat sunnah rawatib dan sholat-sholat sunnah, maka yang paling besar pahalanya adalah yang dikerjakan di rumah. Adab yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih. Sepatutnya seorang hambanya menurut kadar kemampuannya mengenakan dua pakaian yang bersih dan suci. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaiannya yang bagus dan setiap masuk di masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 315. Demikian juga Rasulullah mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbayni wa inna Allah ta'ala ahadukum man tazayyana lahu." Jika salah seorang dari kalian akan mengerjakan sholat, hendaklah dia mengenakan kedua sepasang pakaiannya, sebab sesungguhnya Allah Ta'ala yang lebih berhak itu ketika seseorang berhias. Kelima, tidak mengerjakan sholat ketika makanan telah terhidang. Jika seseorang tidak makan dan dia berselera untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan sementara perut sangat lapar, maka hendaklah dia memulai dengan makan makanan tersebut, supaya dia tidak sibuk memikirkan makanan ketika sholat sehingga depan dari sekali. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza quddimal 'asya'u wa hadara lis-shalah fa bada'u bihi qabla an tusallu salatan maghribi wa la ta'jalu an 'asya'ikum." Jika makanan telah dihidangkan lalu tiba waktu sholat, maka mulailah dengan menyantap makanan tersebut sebelum kalian sholat maghrib. Janganlah kalian menyegerakan sholat sebelum menyantap makan malam. Kelas